Gurita mama, tapi butuh di kurade di baye, di baye, di bayo. Gurai kita yo di baye, oh abai, oh ya nama baye, Papua adalah bagian dari Indonesia yang penuh dengan keindahan alam dan budaya. Namun, di balik keindahan itu, masih ada tantangan besar yang dihadapi. Salah satunya adalah akses pendidikan yang layak bagi masyarakat Papua, khususnya anak-anak. Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan akses pendidikan di Papua melalui pembangunan sekolah-sekolah baru, pengiriman tenaga pengajar, dan penyediaan beasiswa. Oke, selamat datang di podcast kami, podcast Laboratorium Administrasi Publik Misi Puntikta. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik nih tentang pendidikan khususnya di Papua. Masalah kesenjangan pendidikan di Papua sudah menjadi perhatian banyak pihak. Namun sampai sekarang ketimpangan pendidikan di sana masih cukup tinggi. Oke, dalam podcast ini kita akan mengupas berbagai faktor yang menyebabkan permasalahan kesenjangan pendidikan tersebut bisa terjadi dan apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Saya Sinta Saleh Putri, moderator pada podcast kali ini, dan bersama saya dari mana sumber dari mahasiswa Administrasi Publik Visi Puntikta yang akan memberikan pandangannya. Silahkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Nela Faradila Ishara. Halo semua, nama saya Muhammad Sulaiman. Nama saya Zakia Wanda Jamila. Nama saya Najwa Awalika. Dan nama saya Tata Nur Azizah. Oke, baik, kita akan mulai dengan mendiskusikan secara umum tentang bagaimana gambaran mengenai permasalahan kesenjangan pendidikan di Papua. Baik, kesenjangan pendidikan Papua itu sangat signifikan. Dengan angka partisipasi sekolah atau APS lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik bahwa pada tahun 2023 IPM Papua ini mencapai 62,25%. Ini berada jauh dibandingkan dengan DKI Jakarta yang mencapai 82,46%. Kendala utamanya itu adalah infrastruktur yang kurang memadai dan kualitas guru yang belum cukup. Lalu ada beberapa daerah di Papua ini yang memiliki jumlah anak yang tidak bersekolah tertinggi, yaitu seperti Papua Tengah yang mencapai 95.380 anak, dan Papua Pegunungan 95.022 anak, dan Papua Selatan mencapai 92.988 anak. Oke, jadi ternyata ada 3 wilayah di Papua yang ternyata memiliki jumlah anak yang tidak bersekolah tertinggi. Itu yang pertama ada di Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Oke, Sulaiman mungkin bisa dijelaskan lebih detail tentang apa sih masalah utama yang kamu lihat dalam pendidikan di Papua ini? Tentu ya Kansa. Jadi masalah utama terhadap kesenjangan pendidikan di Papua atau yang bisa menyebabkan kesenjangan pendidikan Papua yaitu salah satunya ketimpangan infrastruktur ya. Jadi banyak daerah-daerah di Papua, terutama di daerah-daerah yang terpencil ya gitu ya, itu infrastrukturnya itu masih berkurang atau masih kurang, masih terbatas, dan juga daya barang-barang itu masih kayak seperti buku itu masih kurang. Dan juga banyak sekolah-sekolah sana itu masih atapnya masih bolong-bolong, jendela masih bolong-bolong, dan juga di sana itu bahkan tidak ada kayak lantai keramik itu tidak ada, dia masih kayak langsung ke tanah gitu loh. Nah, terus juga masalah-masalah ini tuh seperti ekonomi, nah itu juga termasuk sangat berpengaruh yang bisa menyebabkan kesenjangan pendidikan di Papua itu sendiri. Sehingga orang tua dan keluarga itu dia bisa mendukung atau tidak bisa membiayai untuk pendidikan sang anak itu sendiri. Mungkin seperti itu.
Oke, menarik sekali ya. Jadi ternyata faktor ekonomi juga menyebabkan faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor utama kenapa kesenjangan pendidikan terjadi. Oke, bagaimana menurut kamu nih Naila? Apakah kebijakan pendidikan saat ini itu sudah cukup untuk mengatasi masalah ini atau tidak, atau gimana? Oke. Menurut aku, walaupun sudah ada kebijakan dari pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun implementasinya ini belum merata. Banyak daerah-daerah terpencil yang meskipun memiliki dana alokasi pendidikan, namun distribusinya ini tidak selalu tepat sasaran. Program beasiswa yang ada juga belum cukup untuk menjangkau semua anak dari keluarga miskin. Jadi, pemerintah perlu fokus pada pengalokasian dana yang adil serta memperbaiki distribusinya, terutama ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan. Oke, pentingnya distribusi anggaran yang merata memang menjadi syarat utama dan hal yang sangat penting untuk setiap daerah untuk mengatasi permasalahan kesenjangan pendidikan ini. Nah, kita tahu bahwa pemberdayaan komunitas lokal juga sangat berperan dalam mengatasi kesenjangan pendidikan. Menurut kamu nih, Thalia, apa peran komunitas lokal dalam mengatasi masalah ini? Itu jadi peran komunitas lokal itu penting ya, karena gimana pun juga kita tahu nih kalau misalnya Papua itu punya kelebihan, masyarakatnya tuh bisa bangun sekolah mandiri atau komunitas belajar di daerah-daerah terpencil. Nah, tapi di samping itu, di samping adanya pemberdayaan komunitas lokal juga harus didukung sama adanya dukungan dari tokoh masyarakat. Karena dengan adanya dukungan dari tokoh masyarakat itu bisa lebih orang tua anak dari Papua itu bisa lebih percaya. Jadi nanti akhirnya mereka ada keinginan untuk nyekolahin anak-anak mereka. Jadi pemberdayaan komunitas lokal ini sangat penting untuk meningkatkan peran aktif masyarakat di dunia pendidikan. Berarti pemberdayaan komunitas lokal bisa kita simpulkan bisa menjadi salah satu jalan keluar dari keterbatasan infrastruktur dan ekonomi. Oke, selain pemberdayaan komunitas, apa sih menurut kamu Naila solusi konkret yang lain yang kamu lihat bisa membantu mengurangi kesenjangan ini? Pemerintah itu harus fokus pada pemerataan pendidikan. Dengan salah satunya itu dengan meningkatkan infrastruktur ke daerah-daerah yang terpencil, lalu dengan penyediaan transportasi untuk anak-anak yang memiliki rumah yang jauh dengan sekolahnya. Itu sangat penting karena agar mereka itu lebih mudah untuk bersekolah. Selanjutnya itu ada pelatihan untuk para tenaga pendidik agar tenaga pendidik itu memberikan pendidikan yang berkualitas bahkan ke daerah terpencil sekalipun. Kita telah berbicara tentang infrastruktur dan pemberdayaan komunitas lokal. Nah, menurut kamu Wanda, bagaimana peran kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesenjangan pendidikan di Papua ini? Baik, peran pemerintah itu sangat penting ya Mbak Kansa, karena peran pemerintah itu harus memastikan anggaran pendidikan didistribusikan secara adil, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan. Terus pemerintah juga harus memfasilitasi seperti ruang kelas, akses internet, dan bahan ajar yang cukup dan layak. Terus selain itu, pemerintah juga seharusnya memberikan insentif kepada para guru yang mau bekerja di daerah tersebut. Kegiatan ini juga harus dilakukan secara benar dan dipikirkan secara matang-matang supaya pemerataan dan kualitas pendidikan di Papua berjalan dengan baik. Oke, betul sekali ya teman-teman. Tanpa kebijakan yang efektif dan tepat sasaran, maka permasalahan kesenjangan pendidikan ini mungkin akan sangat sulit diatasi. Oke. Mari kita dengarkan pandangan dari teman-teman semua mengenai langkah yang bisa diambil untuk mengurangi permasalahan kesenjangan pendidikan di Papua. Silakan. Jadi langkah pertama yang bisa diambil ya untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di Papua, yaitu langkah pertama mungkin dengan memastikan distribusi anggaran itu yang merata, jangan sampai tidak merata. Dan juga membangun infrastruktur terutama di daerah-daerah terpencil yang ada di Papua gitu. Selain itu, bisa memperluas program beasiswa dan bantuan pendidikan kepada
keluarga-keluarga yang miskin agar mereka itu bisa terus mengakses pendidikan. Ada juga pemberdayaan komunitas lokal yang menjadi salah satu solusi untuk masalah pendidikan, karena ini tuh yang paling sesuai dengan yang ada di Papua gitu. Dan harus adanya peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan perbaikan fasilitas sekolah di Papua agar pendidikan ini merata. Dan pemerintah juga harus memberikan fasilitas yang layak dan biaya tambahan untuk guru yang mau mengajar di sana. Oke, kita sudah membahas mengenai pendidikan di Papua, tapi bagaimana sih pendidikan itu bisa mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, sedangkan pendidikan dan ekonomi itu adalah dua hal yang berbeda. Apakah keduanya saling terkaitan atau gimana, Talita? Keduanya saling terkaitan ya, dan penting banget sih, karena pendidikan yang layak itu bisa ngasih banyak hal positif, terutama mohon maaf ya untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi kalau misalnya mereka mengakses pendidikan yang layak, otomatis nantinya mereka tuh mendapatkan keterampilan, baik itu soft skill maupun hard skill yang bagus, yang sesuai, yang nanti juga mereka bisa dapat pendidikan yang layak, sehingga mereka mendapat pekerjaan yang layak juga di masa depan, untuk mereka membantu perekonomian keluarganya dan meningkatkan kualitas hidup. Oke, jadi pendidikan yang baik itu akan menciptakan ekonomi yang baik, karena dari pendidikan, awalnya dari pendidikan yang layak itu nantinya akan meningkatkan perekonomian yang baik dan membantu permasalahan kesenjangan pendidikan di Papua ini bisa diatasi. Oke, meski tantangan yang dihadapi sangat besar, namun masih banyak pihak yang tetap optimis bahwa permasalahan kesenjangan Papua ini bisa diatasi. Nah, bagaimana harapan kalian untuk pendidikan di Papua di masa depan agar tidak tertinggal dengan daerah-daerah yang lain? Oke. Harapan kita semoga pendidikan yang di Papua ini bisa dimerata dengan fasilitas yang lebih memadai dan kualitas pendidikan yang sama dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Saya berharap lebih banyak anak-anak di Papua juga bisa merasakan pendidikan yang lebih tinggi dan bisa merubah kehidupan mereka serta komunitas mereka. Harapan saya dan harapan kita semua, semoga pendidikan di Papua tidak hanya menciptakan lulusan yang cerdas dalam bidang akademis saja, tetapi menciptakan karakter yang kuat dan tangguh untuk memajukan daerahnya. Dan pemerintah itu harus memastikan bahwa kebijakan pendidikan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal, agar tidak ada lagi daerah yang tertinggal pendidikannya. Apalagi kan Papua ini memiliki sumber daya alam yang sangat menakjubkan atau kaya akan sumber daya alamnya. Jadi harus diolah dengan bijak oleh generasi sekarang agar manfaatnya itu dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Oke, terima kasih kepada teman-teman narasumber yang sudah berbagi pemikiran dan memberikan solusi. Semoga diskusi kita kali ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya upaya bersama dalam mengurangi kesenjangan pendidikan di Papua. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan? Nah, sebelum kita akhiri podcast hari ini ya, kita ada jargon nih untuk tentang kesenjangan pendidikan Papua. Jadi jargonnya itu seperti ini: pendidikan merata untuk Papua lebih jaya. Nanti semuanya ikut bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Pendidikan